Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Hari ini mata kuliah pendidikan anti korupsi akan membahas tentang internalisasi nilai anti korupsi dan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi. Sebelum masuk ke materi, silakan untuk menonton film dari KPK terlebih dahulu. Pernah nggak kalian dengar pejabat publik meminta maaf dan mengundurkan diri karena korupsi? Lain halnya dengan Indonesia. Mereka tetap tersenyum dan tidak merasa malu dengan tindakannya. Bahkan, mereka merasa dizolimi. Apakah iya tidak ada budaya malu di negara kita dan rasa tanggung jawab untuk setiap perbuatan? Pernah terkucilkan atau pernah sebel banget karena nggak dikasih contekan? Dan faktanya, praktik ini sudah dianggap wajar dan budaya, bahkan justru aneh jika ada di antara kita yang tidak melakukannya atau menolaknya. Ironisnya, bibit tindak tanduk korupsi terwariskan beriringan dengan penanaman dan pemahaman nilai-nilai kebaikan yang kita pelajari sejak sekolah dasar. Yang pada akhirnya tiap-tiap diri kita menjadi permisif dan memandang korupsi sebagai salah satu peluang untuk bertahan hidup, bersosialisasi, dan mencapai ambisi. Dengan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dan memahami secara mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, kita sebagai individu bisa mencegah dan menghindari praktik-praktik korupsi baik secara internal maupun eksternal. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan pertanggungjawaban merupakan nilai-nilai yang harus kita kembalikan fungsi dan peran aslinya. Sadari bahwa nilai-nilai ini yang membuat setiap manusia berharga, sehingga faktor-faktor internal korupsi akan terbentuk. Sekaligus, prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan akan berjalan dengan baik. Sehingga, prinsip-prinsip ini akan efektif mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Segera tanamkan nilai-nilai dan pahami prinsip-prinsip anti korupsi. Cegah pandangan bahwa praktek korupsi adalah cara yang wajar dalam keseharian. Kita bersama bisa membangun Indonesia yang kuat dan bersih, serta membangun kualitas bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik di masa depan. Menurut kalian, nilai-nilai seperti apa yang efektif untuk mencegah korupsi? Oke, di sini nilai-nilai apa saja sih yang bisa mencegah perilaku korupsi? Yang pertama itu ada nilai kejujuran, yang kedua ada kepedulian, ketiga ada kemandirian, yang keempat ada kedisiplinan, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada kerja keras, yang ketujuh ada kesederhanaan, yang kedelapan ada keberanian, yang kesembilan ada keadilan. Nah, di sini ada 9 nilai anti korupsi yang harus diinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih caranya menghafalkan ke-9 nilai-nilai anti korupsi ini secara mudah? Nah, bisa kita singkat ya di sini dengan jupe mandi tangker ke bedil. Jupe itu ada jujur, peduli, lalu mandi ada mandiri, disiplin, lalu ada tangker, itu ada tanggung jawab, kerja keras, kebedil. Di sini ada kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi cukup mudah ya untuk dihafalkan ke-9 nilai ini secara cepat. Ingat saja jupe, mandi, tangker, kebedil. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama tentang kejujuran. Nah, kata jujur ini dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Nah, di sini jujur itu adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Khususnya di sini kalian sebagai mahasiswa. Nah, tanpa sifat jujur, di sini mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.
Nilai kejujuran di dalam kampus misalkan dapat diwujudkan dengan bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalkan di sini tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme atau plagiat atau copy paste. Lalu di sini tidak memalsukan nilai. Jadi nilai yang sudah ada tidak dimanipulasi. Itu murni dari hasil kita belajar, lalu tidak menyuap seseorang untuk diganti nilainya, begitu ya. Lalu nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan. Contohnya di sini ketika kita membuat laporan keuangan dalam kegiatan kepanitiaan. Itu harus dengan jujur. Antara laporan keuangan yang keluar dan yang tercatat itu harus balance dan harus transparan. Semua anggota atau panitia harus mengetahui kemana aliran dana tersebut digunakan. Lanjut, di sini nanti kita bisa melakukan diskusi tentang kejujuran yang bisa dilakukan di lingkungan kampus lebih lanjut. Lalu yang kedua itu ada kepedulian. Di sini ada arti kata peduli. Di sini adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nah, kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Di sini perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Contohnya apa sih misalkan di lingkungan kampus? Misalkan di sini mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, lalu terhadap pengelolaan sumber daya di kampus, serta berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Nah, di luar kampus kita juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan. Misalkan di sini ya, ada kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Atau misalkan di lingkungan luar kampus, di tingkat RT gitu ya, kita misalkan bisa jadi ketua suatu organisasi di lingkungan kita sendiri gitu ya. Bisa. Nah, di sini ada kepedulian. Nilai kepedulian itu dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain. Di sini berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur yang ada di lingkungan kampus. Lalu di sini nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dalam ketentuan yang berlaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga itu ada kemandirian. Di sini kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hal ini penting untuk masa depan di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupan dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, di sini kita harus memiliki sifat mandiri karena tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Tidak mungkin ya, jadi diri kita sendiri itu harus mandiri terlebih dahulu. Nah, mahasiswa di sini dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan tanggung jawab secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Kemudian yang keempat ada kedisiplinan. Di sini definisi kata disiplin adalah ketaatan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa ini perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Misalkan untuk menyelesaikan tugas, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Nah, manfaatnya apa sih dari hidup disiplin? Ini mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam pengelolaan suatu kepercayaan. Nah, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh pembelajaran yang maksimal.
Nah, nilai disiplin dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, mengindahkan tata tertib juga yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu dan fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab yang sedang kita kerjakan. Nah, yang kelima ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi kalau terjadi apa-apa, itu boleh dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan. Nah, di sini mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas yang lebih baik, lebih tepat waktu gitu ya. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati. Jadi maksimal, dengan usaha yang maksimal pula. Nah, mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil, itu pasti akan melaksanakannya dengan baik dan akan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mudah untuk dipercaya oleh orang lain. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Nah, tanggung jawab ini merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lalu mengerjakan sesuatu itu dikumpulkan tepat waktu, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Nah, penerapan nilai tanggung jawab ini antara lain ya tadi ya sudah dibahas. Misalkan di sini belajar sungguh-sungguh ya. Ketika kita di perkuliahan, kita belajar sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Lulus tepat waktu, menjaga amanah kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kita untuk menyelesaikan kewajiban kita, yaitu menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua. Lalu yang keenam ada kerja keras. Nah, di sini bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kata kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Kerja keras di sini penting sekali bahwa kemampuan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya terlebih dahulu untuk bisa menguasai orang lain. Nah, setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan kepercayaan, maka akan menjadi lebih kuat melaksanakan pekerjaannya. Pekerja keras di sini merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Tapi di sini bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus ini, para mahasiswa dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya akan diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan melakukan sesuatu mengenai proses, melakukan sesuatu dengan menghargai proses, bukan hasil semata ya. Jadi di sini tidak melakukan jalan pintas. Di sini benar-benar belajar mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, ini ada kesederhanaan, yaitu gaya hidup mahasiswa ini merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat sekitar. Nah, gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam pendidikannya atau sejak dini ya. Gaya hidup itu harus disesuaikan. Gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya. Dengan harapan di sini ketika menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak egois, dan sikap negatif lainnya. Nah, prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.
Nilai kesederhanaan di sini dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Misalnya hidup dengan sesuai kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak pamer, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada keberanian. Di sini kita sebagai mahasiswa harus memerlukan keberanian untuk mencapai suatu kesuksesan. Tentu saja keberanian ini akan semakin menantang jika diiringi dengan keyakinan. Keyakinan akan kuat jika pengetahuannya juga kuat. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus mahasiswa dapat mengembangkan nilai keberanian ini dalam kehidupan kampus maupun di luar kampus. Di antara lain di sini diwujudkan bentuknya adalah berani mengatakan, berani membela kebenaran, berani mengakui kesalahan jika kita melakukan kesalahan, lalu berani jika dimintai pertanggungjawaban. Yang ke-9, yang terakhir itu ada keadilan. Berdasarkan arti katanya adil, ini adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan, agar di sini kita dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Antara lain, di sini dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang telah mencapai prestasi, memberikan saran, perbaikan, dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi. Jadi harus adil ya, tidak berat sebelah, tidak memilih-milih berdasarkan latar belakang. Itu tadi 9 nilai anti korupsi yang harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut, di sini kita akan mendalami 5 prinsip anti korupsi. Di antaranya di sini ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Yang pertama ada akuntabilitas. Di sini akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi. Nah, di sini baik dalam level budaya maupun dalam level lembaga. Nah, akuntabilitas publik secara tradisional di sini dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban. Nah, di sini menurut Pierre 2007, selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk pada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait pada kinerja yang diharapkan. Lalu di sini menurut Prasojo tahun 2005, seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Nah, menurut Puslitbang 2001, akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain di sini ada akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Nah, di sini dapat diaplikasikan dalam pelaksanaannya. Di sini harus dapat diukur, dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari kegiatan tersebut. Nah, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika di sini merupakan target pelaku penegak akuntabilitas masa kini dan masa depan, dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat ditingkatkan. Nah, di sini
Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Misalnya di sini dalam kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu ada transparansi. Di sini menurut Prasojo 2007, prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Jadi transparan, semua anggota tahu gitu ya. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Nah, di sini dalam bentuk yang paling sederhana, menurut Kurniawan 2010, transparansi ini mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi rasa percaya atau trust. Karena di sini kepercayaan, keterbukaan, kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi kita, bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Nah, dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu ada proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Nah, di sini proses penganggaran itu bersifat bottom up melalui dari perencanaan, kemudian implementasi, kemudian di sini ada pertanggungjawaban, laporan, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Nah, di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan anggaran, pendapatan, alokasi anggaran belanja. Nah, proses transparansi ini membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana. Nah, mekanismenya di sini pengolahan proyek mulai dari pelaksanaan, tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Lalu proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Nah, lalu kemudian ada proses evaluasi yang berlaku terhadap penyelenggaraan proyek ini dijalankan secara terbuka, bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja pembangunan. Jadi harus ada outputnya ya. Ada pertanggungjawaban secara administratif. Nah, prinsip transparansi ini dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya, dalam program kegiatan mahasiswa, dalam pelaporan kegiatan yang harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Yang ketiga ada prinsip kewajaran di sini atau prinsip fairness. Di sini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi yang tidak wajar ya. Misalkan di sini dalam bentuk penganggaran, dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal yang penting, yaitu ada komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, lalu terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif di sini, disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan atas atau taat asas dan prinsip pembebanan. Pengeluaran tidak melampaui budget atau off budget. Fleksibilitas di sini artinya adalah kebijakan tertentu yang mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu ada lagi kewajaran, di sini harus terprediksi. Berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value of money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi ini merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness atau kewajaran di dalam proses perencanaan pembangunan. Nah,
kewajaran ini ada arti kejujuran. Di sini kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan, penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, baik berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Nah, kejujuran di sini merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Nah, sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Lalu di sini ada prinsip kewajaran itu mulai diterapkan oleh mahasiswa di kehidupan kampus tadi ya. Harus menyusun anggaran program kegiatan mahasiswa harus dilakukan secara wajar. Lalu yang keempat ini, ada kebijakan, ada pembahasan mengenai prinsip ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi. Namun di sini bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun yang lainnya yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengontrol kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Nah, aspek-aspek kebijakan itu terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di sini di dalamnya terkandung unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas diri si kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas si pembuatnya. Lalu, kebijakan ini yang telah dibuat dapat berfungsi jika didukung oleh aktor-aktor penegak seperti di sini pihak berwajib yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Sebuah kebijakan di sini terkait dengan nilai-nilai pemahaman sikap persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, di sini ada kultur kebijakan akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Prinsip kebijakan juga dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa di lingkungan kampus, misalkan di sini dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang adanya suatu kegiatan kemahasiswaan, dan kita harus mengindahkan seluruh aturan yang telah dibuat dan ketentuan yang berlaku di kampus. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan di sini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan di sini berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Lalu kontrol kebijakan partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi, tadi ada partisipasi, sekarang ada evolusi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kemudian ada kontrol kebijakan reformasi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Prinsip kontrol kebijakan dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Misalkan di sini mengontrol kegiatan mahasiswa, mulai dari penyusunan program kegiatan, melaksanakan program kegiatan, sampai dengan pelaporannya. Itu harus terkontrol. Oke, kiranya sekian tadi mata kuliah anti korupsi yang kita bahas pada hari ini. Kita telah membahas nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Kiranya sekian saja, cukup sekian untuk hari ini.
Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.